Selamat pagi, perkenalkan nama saya Paskalis Prayudi Agung Atmana dengan NIM 19444 TP 12579. Selamat pagi teman-teman semua, saya akan mempresentasikan tentang influence of spray drying on the stability of food grade solid lipid nanoparticles. Nama saya Paskalis Prayudi Agung Atmana dengan NIM 19444 TP 12579. Kita masuk ke dasar isi. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada bahan-bahan dan metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan. Yang pertama, spray drying adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan umur simpan produk makanan dan bahan makanan karena dehidrasi selama proses dalam kadar air rendah yang pada gilirannya akan mengurangi kimia, fisik, dan degradasi biologis produk. Yang kedua, NLC atau nanostructured lipid carriers, yaitu pembawa lipid berstruktur nano yang memiliki struktur kristal yang terdiri dari campuran padat dan cair lemak. Yang ketiga adalah solid lipid nanoparticles atau SLN, yaitu matriks enkapsulasi atau pembungkus seperti nanopartikel lipid padat atau SLN, yang adalah matriks lipid kristal penuh, di mana kristal dan high active hydrophobic dapat dimasukkan. Yang keempat ada pengiringan SLN dan NLC, yaitu penulis yang menunjukkan bahwa semprotan SLN kering dapat didispersikan kembali ke ukuran yang sama dengan SLN asli sebelum pengeringan semprot, untuk tujuan terapi intravena yang hanya digunakan saat menggunakan konsentrasi lipid yang sangat rendah atau 1% dan menggunakan Trehallosa sebagai semprotan matriks pengeringan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 4 suhu inlet dan outlet pengeringan semprot atau spray drying yang berbeda. Suhu inlet dan outletnya 140 sampai 170 derajat Celcius dan juga 65 serta 95 derajat Celcius. Dan dua jenis maltodextrin yang berbeda dengan berat molekul berbeda sebagai dinding pelindung bahan pada stabilitas fisik dan polimorfik pada partikel lipid padat. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah minyak makanan MEG 3TM 30%, 3 poli asam lemak tak jenuh sebagai triglycerida atau asam eicosapentaenoic 9% serta asam docosahexaionat 12,5%. Kemudian ada tristearin, mengandung 97% asam stearat dengan titik leleh sekitar 73 derajat Celcius. Kemudian ada ekstrak wilaya yang terdiri dari lebih dari 60% saponin dan kurang dari 3,38% asam sitrat. Kemudian ada fosfolipon 80H, lecitin dengan titik leleh tinggi yang mengandung 70% fosfor terhidrogenasi, fatidilkolin, dan 6% lisofosfatidilkolin terhidrogenasi dari kedelai maltodextrin, DE6 dan DE21, DE atau setara dextrosa. Keduanya adalah bubuk kering semprot amorf yang diperoleh melalui hidrolisis enzimatik dari pati jagung yang mengandung campuran 1,4 oligosakarida terkait yang berdekatan dengan 1,6 cabang yang dibeli dari Rocket. Oke, maaf. Kita lanjutkan ke maltodextrin DE6, yang mengandung 99% lebih polisakarida, 1% disakarida, dan 0,5% glukosa. Dan juga maltodextrin 21 yang mengandung 92% polisakarida, 7% disakarida, dan 1% glukosa. Kemudian ada sodium fosfat monobasic dengan kemurnian 99%, fosfat dibasic dengan kemurnian 99%, dan natrium asida dengan kemurnian 99%. Dan yang terakhir ada air deionisasi yang dibidistalize yang digunakan untuk semua percobaan.
Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah yang pertama, persiapan nanopartikel lipid, kemudian ada pengeringan semprot atau spray drying, kemudian ada pengeringan beku atau freeze drying, kemudian ada pengukuran kadar air dan, W dari serbuk, pengukuran ukuran partikel, pemindaian mikroskop elektron atau SEM, kolorimetri pemindaian diferensial atau DSC, tes penyimpanan, analisis sensorik, dan analisis statistik. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah bisa dilihat dari tabel berikut, didapatkan, SLN dan NLC dari ke kedua DE6 dan DE21 di beberapa suhu inlet dan outlet yang berbeda. Kemudian karakterisasi dari partikel lipid spray drying adalah, eee, yang pertama dari hasilnya, maltodextrin DE21 menunjukkan hasil sekitar 60-66%, sedangkan maltodextrin DE6 hanya menghasilkan bubuk 20-33%. Kemudian ukuran partikel dari bubuk yang didispersikan kembali, yang pertama dengan maltodextrin DE6 umumnya lebih besar, sekitar 300-800 nanometer dibandingkan dengan sorotan yang dikeringkan dengan maltodextrin DE21 sekitar 180-435 nanometer. Kemudian dari perilaku termalnya, pada suhu transisi, fase dan morfologi kristal semprot spray crystal, partikel lipid kering dinilai dengan DSC. Semua partikel lipid kering tersebut terlepas dari dinding bahan dan saluran dan suhu inlet menunjukkan 2 endotermik pada suhu 55-57 derajat Celcius dan 69-71 derajat Celcius yang sesuai dengan pencairan kristal dan subsel tristearin. Kemudian kandungan air dan W-nya dari bubuk semprot kering dengan maltodextrin DE6 memiliki sedikit lebih tinggi kadar air dengan Rho lebih kecil dari 0,5 dibandingkan dengan serbuk yang dikeringkan dengan maltodextrin DE21. Stabilitas penyimpanan partikel lipid spray drying. Tujuan dari rangkaian ini adalah menyelidiki stabilitas partikel lipid pada semprot kering yang syarat dengan minyak ikan selama penyimpanan. Dari ukuran partikel yang didispersikan kembali, dispersi SLN dan NLC semuanya cair, tidak disemprot kering, tetap berukuran sekitar 150 nanometer selama uji penyimpanan 71 hari. Kemudian dari perilaku termalnya, SLN dan NLC kering beku menunjukkan polistabilitas morfik dan kehilangan 96-98% kristal subsel selama penyimpanan. Kemudian dari morfologi dan ukuran bubuk, dari gambar SEM mengungkapkan bahwa morfologi bubuk yang tidak rata dengan beberapa penyokan dan cekungan yang khas untuk bubuk semprot kering. Kemudian morfologi dan ukuran bubuk dari secara umum menunjukkan hasil bahwa morfologi partikel kering semprot hampir tidak berubah pada penerapan inlet 140 maupun 170 derajat Celcius. Kemudian dari analisis sensorik, tujuan dari langkah percobaan ini adalah untuk mendapatkan wawasan tentang stabilitas oksidatif dari serbuk kering semprot selama 68 hari penyimpanan. Menurut evaluasi sensorik, bubuk SLN kering semprot hanya mengandung tristearin jenuh, mengungkapkan rasa manis dan sedikit aroma hijau dan berjamur yang tidak terpengaruh oleh penyimpanan suhu di 4 atau 35 derajat Celcius yang datanya tidak ditampilkan atau waktu penyimpanan yang didapatkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah stabilitas fisik dan polimorfik SLN dan NLC food grade dapat berhasil dipertahankan setelah pengeringan semprot selama kondisi pengeringan semprot yang tidak dipilih melebihi pencairan. Pencairan yang dimaksud adalah suhu pencairan pembawa tristearin. Penampilan terbaik dicapai oleh suhu inlet outlet 140 dan 65 derajat Celcius dan menerapkan molekul rendah berat maltodextrin DE21 sebagai bahan dinding pelindung. Lebih lanjut kembali, pencairan dalam skala pabrik percontohan sedang berlangsung. Hasil ini menjanjikan dasar untuk pengeringan semprot partikel lipid padat untuk aplikasi dalam makanan, pakan, dan industri farmasi. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.
Oke, kita bergerak ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana stabilitas lipid carriers yang diteliti setelah mengalami spray drying? Nah, di sini stabilitas lipid carriers dipertahankan dengan baik, ditandai dengan stabilitas fisik dan polimorfiknya tetap dalam taraf yang baik. Dengan syarat, pada saat spray drying tidak melampaui suhu tristearin carrier dengan, performa terbaik didapatkan pada suhu 140 dan 65 derajat Celcius sebagai inlet dan outlet dengan pengaplikasian maltodextrin molekuler DE21 sebagai dinding pelindung. Yang kedua, bagaimana aplikasinya di food technology? Spray drying di produk pangan, sangatlah banyak seperti susu bubuk, kopi dan susu instan, serta bubuk perisa. Kemudian yang ketiga, mengapa pengeringan dengan maltodextrin DE21 lebih kecil dibandingkan DE6, dengan, apa, secara ukuran partikel. Nah, alasan terjadinya adalah partikel lipid setelah spray drying dengan maltodextrin DE21 memiliki tingkat redispersi yang lebih baik daripada maltodextrin DE6. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh min dan modus dari partikel terdispersi, yaitu secara ukuran partikel tetap tidak berbeda jauh dengan sebelum perlakuan, yaitu sekitar 140 nanometer menjadi 300-800 nanometer di DE6 dan 180-435 nanometer di DE21. Yang terakhir, mengapa perlu dilakukan freeze drying setelah spray drying? Bukannya tujuan penelitian ini hanya mengetahui pengaruh dari spray drying saja. Nah, yang ini mohon maaf sebelumnya karena kesalahpahaman saya terhadap jurnal tersebut. Sebenarnya yang dilakukan adalah membandingkan ukuran partikel dan juga, uji sensoris dari yang spray dried dengan yang freeze dried, sehingga dapat diketahui pengaruh sebenarnya dari spray drying tersebut. Sekian dan terima kasih.